Rasa sakit hati Fairuz Arafiq terhadap trio ikan asin nampaknya masih sangat dalam. Hal itu terlihat jelas dalam akun YouTube channel milik Titi Kamal. Ya, dalam video yang diunggah Titi beberapa hari lalu, Fairuz mencurahkan isi hatinya perihal kasus yang sangat menyinggung perasaannya, yakni kasus ikan asin. Mendengar curhatan Fairuz, Titi pun berurai air mata. Awalnya gini kak, kakak-kakakku tuh ngelihat bahwa kayak aku, kok lo kuat ya Fai gitu. Lihat dulu videonya, sahabatku semua gitu kak, gitu. Lihat dulu videonya, enggak, gue nggak mau lihat. Fai, lo harus lihat video yang kali ini parah banget. Ini parah banget Fai. Ini harus lo lihat, ini udah keterlaluan. Tadinya aku nggak pernah mau gubris gitu kan kak. Sampai akhirnya momen dimana akhirnya aku ngeliat di situ, aku kayak hati aku tuh kayak hancur banget. Hancurnya gini sih kak, aku ngerasa aku tiba-tiba mikir gitu kak, pas begitu ngeliat video itu, aku mikir, gue tuh pernah ngelakuin salah apa ya sama lo gitu, sampai lo kok jahat begini. Aku tuh sampai flashback kak, aku sampai mikir, aku sampai duduk diem gitu nggak, dan itu nggak ada kakak-kakak aku di dalam kamar, aku sendiri, aku nggak mau kelihatan lemah. Terus aku tiba-tiba di situ aku mikir, kok aku flashback dari pertama kali aku ketemu orang ini sampai akhirnya aku pisah sama dia. Gue nih salah apa ya sama dia, kok dia jahat banget begini sama gue. Sempet berkecamuk di dalam hati aku gini, apa gue harus jadi kayak dia ya? Tapi gue nggak boleh kayak dia. Aku mikir gini kak, apapun itu alasannya, tetap sampai kapanpun darah Fas itu ngalir di dalam tubuhnya Fas gitu, darahnya si orang ini gitu, mantan aku ini bakal ngalir di dalam tubuhnya dia. Jadi aku kayak berpikir, aku nggak boleh jadi kayak dia. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Kasih aku kekuatan. Aku nggak perlu balas seperti yang dia lakuin ke aku. Aku tetap harus kuat. Aku tetap harus kuat buat Fas. Udah itu aja sih kak. Aku nggak mau ngeliatin aku jadi wanita yang lemah gitu. Tak mudah bagi Fairuz untuk melalui hidupnya semenjak kasus ikan asin bergulir. Fairuz bahkan mengaku banyak mendapat tekanan hingga ia sempat tak bisa tenang dan tak bisa tidur. Prosesnya panjang banget kak. Jadi aku harus ngalamin hidup aku nggak tenang, tidur aku nggak tenang tuh selama 10 bulan lebih. Hampir 1 tahun aku ngalamin ini, dan ini nggak selesai gitu. Cukup sampai di gue aja, orang yang punya masalah kayak gue nggak mau sampai ada orang yang ngalamin ini, dihina sama orang, dan gue harus menang karena gue bener itu kak. Gue di sini bener, gue bukan lawan, gue gak takut, gue punya Allah, itu aja kak gitu. Itu yang bikin aku gitu kan, kuat banget gitu kak. Jadi kayak gue nggak boleh kalah. Kalau gue kalah, ini sama juga gue nunjukin ke orang bahwa perempuan yang dihinakan nggak bisa punya keadilan gitu kak. Dan alhamdulillah banget, aku bersyukur gitu ya kak. Aku tuh cuma bisa berdoa sama Allah setiap malam gitu kak. Aku sama Sony itu kayak sholat malam, dan itu ya kan, kita beruntung kita masih punya ibu yang sayang sama kita gitu. Mama aku tuh tiap malam sholat tahajud terus kirim SMS ke aku, doain gitu kan, doain aku terus, mudah-mudahan aku kuat ngadepin semuanya. Aku cuma bisa berdoa sama Allah kak. Aku nggak punya apa-apa karena emang ya hidup aku jalanin normal aja gitu. Aku percayain sama keadilan yang ada gitu kan kak. Aku yakin tangan Allah lebih luar biasa gitu kan. Bukan hanya Fairuz yang mengalami tekanan, sang anak juga sempat mengalami bulian akibat kasus ikan asin yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Tak pelak hal itu semakin membuat Fairuz sedih. Aku cuma mikirin adalah anak-anak gitu. Karena di sini apapun alasannya, anak-anak aku jadi korban. Dia nggak punya kehidupan. Aku cuma pengen anak-anak aku tuh punya kehidupan normal gitu kan kak, yang mereka bisa bahagia, mereka bisa happy tanpa mereka harus mikirin permasalahan yang orang tuanya laluin. Tapi kan nggak bisa gitu. Ya ibunya public figure yang akhirnya orang tahu gitu. Dan akhirnya anak aku harus nerima bulian. Mereka kan nggak ngerti apa yang aku rasain kak gitu loh. Aku harus bisa
nyemangatin anak aku, terus juga supaya Fas nggak sedih lagi. Terus di saat Fas nangis, aku harus kuat, nggak mungkin aku ikut nangis gitu kan. Kini setelah hakim menjatuhkan vonis 2 tahun 4 bulan kurungan penjara terhadap Gali Ginandjar, Fairuz pun merasa lega. Ia merasa perjuangannya tak sia-sia. Ia juga bersyukur lantaran sang suami, Sony Septian, selalu mendampingi dirinya selama susah dan senang. Bagi Fairuz, Sony adalah kebahagiaan yang Tuhan beri di tengah kesedihannya. Dan alhamdulillah waktu aku dengar putusannya, aku bahagia banget gitu Kak. Aku kayak ngerasa ini kemenangan bukan buat aku aja, tapi kemenangan untuk banyak orang gitu. Bahwa harga diri perempuan yang aku pertahanin, kebenaran yang aku pertahanin, aku dapetin itu, aku bahagianya luar biasa. Aku bersyukur banget sama Allah. Akhirnya aku benar-benar dikasih kebahagiaan di saat aku ketemu Sony gitu. Aku benar-benar ngerasa aku layaknya aku diperlakukan sebagai seorang perempuan. Terus di saat waktu Sony ngajak aku nikah pun, dulu aku sempat bilang, inget loh kalau kamu mau nikah sama aku ini punya Fas gitu kan. Kamu siap nggak? Karena kan berarti dia nggak hanya bertanggung jawab sama aku gitu kan, dia bertanggung jawab juga dengan Fas. Walaupun aku sebenarnya nggak ngebebanin sih Kak, aku nggak gini, kamu harus tanggung jawab juga ya sama Fas, biaya gini enggak, istilahnya ya udah deh, gue bisa juga kok sendiri gitu. Terus tapi alhamdulillahnya dari Sony sendiri tanpa aku minta dia bertanggung jawab gitu kan, bertanggung jawab sama aku, bertanggung jawab sama Fas, dan alhamdulillah aku dikasih kebahagiaan sama Allah.